Halo, kembali lagi bersama saya Arifin Hidayat. Sekarang saya akan sedikit membagikan terkait visualisasi Python ya untuk data science ya. Dimana data science ini sekarang sedang berkembang atau data itu sangat dibutuhkan, lalu divisualisasi, lalu dibuatkan prediction ya, dimana prediction ini akan memberikan sebuah keputusan. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana membuat visualisasi menggunakan Python ya. Nah, berdasarkan modul ya, saya akan menjelaskan visualisasi Python menggunakan Anaconda ya. Lalu dari Anaconda Navigator ini kita akan menggunakan IDE Jupyter ya, dimana nanti kita akan mempraktekannya. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Anaconda Navigator, teman-teman bisa mendownloadnya di www.anaconda.com produk individual ya. Bisa download secara gratis dan open source ya. Nanti kita akan mempraktekkan visualisasi menggunakan Python di Jupyter ya. Oke, nah tampilan awalnya nanti seperti ini. Oke, kita bisa langsung mulai prakteknya aja ya. Jadi sambil menjelaskan modulnya ini, kita juga bisa langsung prakteknya aja ya. Oke. Ya. Pertama kita buka Anaconda Navigator ya. Navigator, start Anaconda Navigator ya. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, sekarang saya sudah berada di posisi Anaconda Navigator ya. Nah, kita baca secara modul ya. Jadi saya akan mengikuti modulnya ya. Jadi nanti pada saat teman-teman mempraktekannya juga tidak bingung ya. Lalu sudah muncul di sini ya. Kita sudah muncul di Anaconda Navigator. Lalu kita akan menjalankan Jupyter ya. Jupyternya di sini ya. Oke, kita kembali ke Anaconda, lalu kita launch ya. Kita klik launch Jupyter ini ya. Kita klik launch. Nah, dia akan loading seperti ini ya. Nanti dia akan tampil di browser kita. Nah, saya sudah setting untuk Jupyter ini akan berjalan di Microsoft Edge ya. Bagi teman-teman yang memilih browser Google Chrome atau Mozilla Firefox juga bisa ya. Nah, tampilan awal akan seperti ini ya. Jadi seperti modul sama ya. Jadi saya akan mengikuti modul biar teman-teman juga nggak bingung. Nah, ini adalah tampilan awal Jupyter ya. Jadi seperti ini ya posisinya, sama seperti yang di sini ya. Nah, sama ya. Lalu untuk menjalankan Python, kita mengklik ini new, lalu pilih Python 3 ya. Karena yang saya install ini Python 3. Nah, lalu dia akan membuka tab baru ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita sudah sama ya di sini ya. Nah, kalau seandainya kita mau kasih nama, kita bisa klik di sini, misalkan latihan ya. Kita juga bisa kasih nama di sini. Contohnya seperti itu. Lalu saya di sini akan menjelaskan terkait library ya. Karena kita akan memvisualisasikan data menggunakan Python, jadi kita harus menggunakan library yang ada di Python ya. Saya akan menggunakan pandas dan Seaborn ya, seperti itu. Nah, kita akan ke aplikasi Anaconda Navigator. Nah, kita di sini posisinya sekarang kita di Anaconda Navigator. Nah, lalu kita klik tab environment ya. Nah, di sini ada install ya, ada not install. Kita bisa pilih yang install, kita klik apakah sudah terinstall atau belum. Misalkan Seaborn ya. Nah, karena saya udah install, dia sudah muncul di sini. Ataupun lalu kita ketik pandas ya. Pandas sudah ada ya. Kalau seperti ini sudah ada. Kalau seandainya tidak ada ya, misalkan tidak ditunjukkan ya, tidak ditunjukkan pada saat kita mengklik di sini ya, tidak ditunjukkan, maka kita bisa menginstalnya melalui ini
Anaconda Power Cell From ya. Kita klik aja supaya di modul ya. Teman-teman bisa klik ini ya. Honda install Matplotlib atau Seaborn. Seperti itu cara installnya. Nah gini, Honda install ya Seaborn ya, lalu enter. Nah setelah menginstal Seaborn-nya ya, sekarang kita akan mencoba memastikan lagi Seaborn-nya ada atau belum ya. Kita pastikan lagi di sini, kita cek Seaborn. Oh, Seaborn-nya sudah ada, berarti sudah terinstall. Pastikan seperti itu. Kalau dia tidak ada, berarti belum selesai atau belum terinstall Seaborn-nya ya. Oke. Lalu kita akan mencoba untuk mempraktekannya ya. Jadi sini saya akan mengimpor pandasnya ya. Lalu saya akan mengimpor file Excel saya ya. Kita coba praktekkan. Oke, sekarang kita ke Jupyter. Oke, kita ketik import pandas ya as id ya, lalu tekan tombol shift dan enter pada keyboard Anda. Nah contohnya seperti itu ya, dia sudah mengeksekusi. Lalu kita buat kita memanggil sebutannya data Excel saya itu sebagai data 1 ya. Teman-teman juga bisa ganti misalkan data 2 atau dataku atau my data atau checklist atau apa, itu bisa ya. Jadi kalau di modul saya itu saya bikin data 1 sama dengan pd.read ya underscore Excel ya. Kita bisa praktekannya ya. Jadi saya akan menggunakan sesuai modul ya, data 1 sama dengan spasi ya, sama dengan PD ini panda ya, pandas ya. PD ini pandas. Jadi karena saya impor pandas dan pandas ini saya bikin persingkat menjadi PD. Jadi daripada kita ketik pandas itu kepanjangan, lalu kita buat aja as PD. Jadi sebagai PD ya, seperti itu ya. Dot read ya underscore, lalu kita ketik tab pada keyboard kita. Nah di sini akan banyak muncul ya pilihannya ya, ada CSV, Excel ya, bahkan ada HTML, JSON dan lain-lainnya banyak ya. Tapi saat ini kita akan menggunakan Excel ya, karena saya siapkan filenya Excel. Lalu kita bisa ketik enter, lalu buka kurung ya, lalu titik tanda petik 1, lalu kita pastikan nama file yang sudah kita siapkan, checklist ya, checklist dot. Nah kita pastiin lagi formatnya ya, ada format XLS, ada XLSX, contohnya seperti itu, XLSX contohnya seperti ini ya. Lalu kita tekan lagi shift enter ya. Nah kalau kita menunjukkan seperti ini tandanya berhasil ya. Kalau seandainya belum berhasil, pastikan lagi ya, file kita tuh ada di directory di mana Jupyter atau Anaconda ini berjalan ya. Nah kita lihat modul ya. Oke, nah ini pastikan checklist .xls nya ada di sini ya, tergantung kita bisa installnya di mana. Oke, kalau kita bingung kita berjalan di directory mana, kita bisa mempraktekannya ya. Kita bisa ketik di sini pwd ya, lalu shift lalu enter. Nah berarti directory untuk menjalankan Jupyter ini ada di C, lalu user, lalu HP ya, contohnya seperti itu. Jadi pastikan file checklist ya, file checklist.xls ini berada di folder HP ya. Pastikan ya, jangan sampai tidak ada, nanti kita tidak bisa membacanya, jadi nanti tidak source-nya tidak ketemu untuk filenya ini ya. Oke, lalu setelah itu kita akan mempraktekkan cara membuat
diagram batang, membuat line ya, bahkan kita membuat area, bahkan membuat sketcher ya. Nah, sekarang kita belum menggunakan Seaborn. Sekarang kita hanya menggunakan Pandas ya. Jadi kita akan mengimpor library Pandas ya. Nah, kita akan melihat bedanya Pandas dengan Seaborn ya. Jadi kita akan mempraktekkan di Pandas dulu ya. Oke, kita kembali ke Jupyternya lagi ya. Karena sini sudah meningkat menjadi data 1 sama dengan pd.read_excel ya. Jadi file checklist saya ini namanya jadi data 1 ya. Kita praktekkan. Kita akan buka tabel ini ya. Data 1, shift, tekan shift sama enter. Nah, tabelnya akan muncul seperti ini ya. Tabelnya akan muncul seperti ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini ya, berarti kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil mengimport file Excel kita di Jupyter atau di Python ya. Kita sudah bisa melihatnya langsung seperti ini ya. Ada date, ada prep filter, ada medium filter, HEPA filter, inner temperature, dan lain-lainnya ya. Oke, bagaimana cara membuat line? Oke, kita akan praktekkan ya. Kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa melihat modulnya ya. Contohnya seperti ini, data.1.plot.line ya. Nanti saya akan jelaskan. data1.plot.line ya. Lalu X sama dengan ya date ya. Pastikan tulisan date-nya ini D-nya besar sesuai dengan tabel yang di sini ya. Karena huruf besar kecilnya akan mempengaruhi ya. Kita akan coba. Nah, error kan ya. Akan error ya. Coba kita akan rubah di D-nya besar. Nah, berhasil. Jadi huruf besar kecil akan mempengaruhi ya. Pastikan lagi huruf besar kecilnya jangan sampai salah. Nah, ini adalah X itu yang bawah ya. X itu adalah tanggalnya ya. Kenapa saya bilang tanggalnya? Lalu Y-nya ini ya. Berapa besarnya sih? Ya, seperti itu. Kenapa ini di bawah? Karena dia tekanannya kecil ya di sini. Angkanya kecil ya. Lalu di sini besar-besar. Jadi angkanya, jadi garisnya seperti ini ya. Lalu misalkan garis ini terlalu tipis ataupun terlalu tebal, kita bisa mengaturnya lagi ya. Kita bisa mengaturnya lagi ya. Kita copy saja. Kita bisa atur seperti ini. Lalu kita kasih di sini koma ya. Kita akan memperbesar atau memperkecil line-nya ya. LW, line weight ya, sama dengan misalkan 5 ya. Lalu saya tekan shift enter. Nah, sudah kelihatan tuh ya garisnya sedikit lebih tebal ya. Oke, untuk menggunakan Pandas tampilannya seperti ini ya. Kita akan mencoba Pandas dulu. Nanti setelah itu kita akan menggunakan library Seaborn. Kita lihat perbedaannya di mana ya. Oke, lalu kita akan membuat diagram batang ya, diagram bar ya. Kita akan praktekkan lagi ya. Data 1.plot.bar ya, kurung buka ya. X sama dengan date ya. Jadi yang di garis bawahnya itu nanti date ya. Lalu Y-nya. Nah, Y sama dengan, nah kita mau pakai apa nih? Kita misalkan cuman butuh misalkan inlet pressure atau outlet pressure, itu juga bisa. Kita harus butuh hanya pre-filter sama medium juga bisa. Contohnya seperti itu. Kalau kita cuma butuh satu, contohnya seperti ini. Pre-filter pressure. Pastikan huruf besar kecilnya harus sama ya, dengan nama di tabelnya. Lalu kita tekan shift dan enter. Nah, kalau kita hanya pre-filter dan
ya, kita hanya pre-filter hanya satu batang aja. Bagaimana kalau kita mau nampilkan 2 batang, misalkan pre sama medium? Kita masukkan ini ya, square ya, square block ya, buka kurung kotak ya, lalu ini koma ya, lalu kita klik lagi medium, matte filter ya, di sini namanya matte ya, matte filter pressure ya, lalu kita tutup ya, kita tutup kurungnya lagi ya, nah kotak ya, lalu kita shift enter. Nah jadi ada 2 ya. Kalau kita mau tampilin 3 juga bisa seperti itu. Contohnya kita tampilin lagi di sini koma ya, HEPA filter pressure ya, shift enter. Nah akan 3 ya, contohnya seperti itu. Di line pun sama, kita juga bisa memasukkan hanya 3 parameter saja, misalkan seperti itu ya. Nah lalu di modul kita akan membuat area ya, kita akan membuat area, kita akan praktekkan cara membuat area. Data 1.plot.area ya, lalu kita bikin X sama dengan D ya. Nah seperti ini ya, contohnya seperti ini. Kalau nanti seandainya kita tidak masukkan X nya, nanti dia akan default ya. Kita akan coba misalkan X nya tidak kita masukkan ya, nah error ya, X sama dengan D ya, kan tampilannya seperti ini ya. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan keyboard ya? Kita lihat tampilannya. Pertama, sebelum kita menggunakan keyboard, kita harus mengimport keyboardnya dulu ya. Import keyboard ya, as SNS ya. Lalu enter ya, jangan nggak usah shift dan enter, hanya enter saja, enter. Lalu sns dot set ya, buka kurung ya, lalu shift enter. Nah kita sudah mengimport keyboard ya. Lalu bagaimana tampilannya? Kita akan coba line ya, kita nggak usah ini, kita copy saja, kita copy lalu kita paste di sini, lalu shift enter. Nah sudah lihat ya, ada garisnya. Jadi di tanggal, contohnya ini ya, tanggal 25 bulan 3. Nah garisnya posisinya di sini, jadi kita bisa lebih gampang membacanya kalau ada garisnya. Jadi seperti itu. Kalau seandainya ini terlalu besar, kita bisa kecilkan nah, seperti ini. Nah ataupun kita bisa tipisin lagi, misalkan 0,3 0,5 misalkan. Nah dia akan tipis seperti ini ya. Kita akan coba lagi karena kita sudah mengimport ya, kita copy lagi di sini, jadi kita bisa lihat perbedaannya ya. Shift enter. Nah contohnya seperti ini ya, kelihatan ada kotak-kotaknya, ada garis-garisnya, jadi kita bisa melihat angkanya berapa sih gitu ya. Kita coba lagi yang di area juga sama, kita copy, kita paste kan di sini. Nah saya bisa lihat kotak-kotaknya di sini ya. Jika warnanya terlalu tebal, kita bisa kita bisa menipiskan warnanya ya. Kita gunakan alpha ya, ini sama dengan ya 0,4 lah misalkan ya. Kita bisa lihat hasil. Nah warnanya lebih tipis kan ya, lebih transparan ya. Ataupun kita misalkan 0,7, kita bisa lihat lagi perbedaannya. Nah seperti itu ya. Nah lalu di sini kita akan membuat scatter ya. Nah scatter di Python seperti ini, data 1.plot.scatter ya. Lalu kita tentukan X nya, X sama dengan
date ya, lalu kita tentukan Y-nya ya sama dengan prefilter pressure ya, lalu C sama dengan ya, kita harus menentukan C-nya ya di sini. C sama dengan prefilter, kita pakai prefilter aja ya, C-nya kita bisa pakai medium juga bisa, ataupun HEPA juga bisa, ataupun lainnya bisa. Prefilter pressure, lalu kita mau misalkan warnanya ya, misalkan warnanya kita pakai green juga bisa, red atau bisa, ataupun yang lainnya. Misalkan di sini saya coba red ya. Shift enter. Nah, bentuknya akan seperti ini ya, bentuknya akan seperti ini sketchernya. Jadi semakin lama dia akan semakin naik ya, semakin tinggi, di sini makin gelap ya. Kalau kita merubah warna juga bisa, misalkan green misalkan ya. Nah, dia akan seperti ini, sama ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jika video ini bermanfaat, mohon di subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.